4 prinsip Menparp selesaikan nasib honorer, bisa diangkat jadi ASN 2023 dengan ketentuan syarat ini. Mengenai nasib honorer yang saat ini sedang dipertaruhkan oleh pemerintah, maka, perlu adanya kebijaksanaan khusus untuk para honorer, sehingga bisa membantu nasib mereka. Penjelasan mengenai honorer yang sudah dituliskan dalam Surat Menteri Pan-RB nomor B-165-M.SM, 02.03/2022, pemerintah hanya sebut, ada dua jenis yang termasuk ASN, yaitu PNS dan PPPK. Melihat surat Menparp tersebut, menjadi kegelisahan para honorer karena sudah mulai terancam. Sebelum itu, juga sudah dijelaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menparp tentang penghapusan honorer 2023. Abdullah Aswar Anas Menparp mengulas bahwa keputusan penghapusan tenaga honorer ini harus diumumkan sebelum tanggal 28 November tahun 2023. Sesuai dengan pasal 99 ayat 2 PP nomor 49 tahun 2018, tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PP ini memandatkan penghapusan tenaga honorer baik di pusat maupun daerah. Namun, Presiden Jokowi tidak hanya tinggal diam akan tetapi meminta sebuah jalan tengah untuk honorer kepada Anas Menpan RB. Anas juga sudah berjanji bahwa, akan membereskan masalah honorer yang sedang terancam akan dihapus. Oleh karena itu ada 4 prinsip atau janji Menpan RB Aswar Anas, untuk menangani terkait penghapusan honorer di tahun 2023. Di antara 4 prinsip atau janji dalam penyelesaian honorer yang disebut oleh Menpan RB Aswar Anas yaitu, di antaranya 1. Tidak ada PHK massal, dalam hal inilah seperti yang dikatakan oleh Anas, prinsip pertama adalah menghindari PHK massal, ungkapnya. 2. Komitmen untuk tidak ada tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Janji Anas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menparp, menyangkut honorer sudah diungkapkan olehnya pada beberapa hari yang lalu. Kemampuan ekonomi di setiap Pemda tentu berbeda-beda. Untuk itu, penataan ini diharapkan tidak membebani anggaran pemerintah, ujar Anas. 3. Menghindari penurunan pendapatan yang diterima oleh tenaga honorer saat ini. Berdasarkan dari penjelasan Anas, bahwasanya honorer selama ini sudah banyak memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Maka dari itulah perlu kebijakan khusus untuk para honorer agar pendapatan yang diperoleh tidak menurun karena adanya pendataan yang akan diangkat jadi ASN. Janji ataupun prinsip yang keempat, sampai saat ini dipegang teguh dalam pemecahan masalah honorer yaitu 4. Sesuai regulasi yang berlaku. Tentu nanti kita susun formulanya seperti apa agar sesuai koridor regulasi, sontak Anas. Intinya, tidak ada PHK massal honorer. Tapi, tidak ada juga tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah, imbuhnya. Untuk itu, selain honorer yang terancam akan dihapuskan sebelum tanggal 28 November tahun 2023. Namun, juga ada kabar bahwa terdapat jumlah honorer yang dinyatakan masuk dalam pendataan BKN, maka bisa diangkat menjadi ASN 2023. Perlu untuk dipahami sebelumnya, adanya pengangkatan honorer yaitu, tidak diperuntukkan bagi honorer yang hanya bekerja dalam jangka pendek, melainkan untuk honorer yang sudah masuk dalam kriteria atau ketentuan sesuai yang telah diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini juga selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Di mana pengangkatan honorer menjadi CPNS atau ASN, yang diutamakan bagi pekerja ialah mereka yang sudah mengabdi paling lama di instansi pemerintah. Adapun syarat yang perlu untuk dipenuhi oleh para honorer agar bisa diangkat menjadi ASN 2023 salah satunya adalah batas usia dan lama bekerja. Berikut syarat usia honorer yang bisa diangkat menjadi ASN PPPK dan PNS 2023, yaitu 1. Maksimal usia 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun atau lebih terus-menerus. 2. Maksimal usia 46 tahun dan punya masa kerja 10-20 tahun secara terus-menerus. 3. Maksimal usia 40 tahun dan punya masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus. 4. Maksimal usia 35 tahun dan punya masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Sementara itu, pemerintah juga membutuhkan kualitas yang diangkat menjadi ASN PPPK dan PNS adalah honorer yang benar-benar memiliki
Kemampuan dibilangnya, pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN PPPK dan PNS, akan diprioritaskan untuk sejumlah sektor, jadi tidak serta-merta bisa diangkat keseluruhan. Yaitu mulai dari tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah. Kebanyakan honorer kan posisinya tidak begitu fungsional. Sementara PNS yang ada saja mau kita kurangi untuk posisi itu. Jadi kalau mau diangkat menjadi PNS ya ikuti syarat yang dibutuhkan, kata Alex Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Menpar. Terdapat satu hal yang paling penting untuk honorer bisa diangkat menjadi ASN PPPK Dampens 2023. Selain daripada batas usia dan juga lama bekerja, mereka juga harus memiliki SK sebagai honorer yang masih berlaku. Dimaksudkan dari SK yang berlaku adalah mereka para tenaga honorer yang masih bekerja secara terus-menerus. Apabila honorer bekerja saat memiliki SK, kemudian berhenti, dan lalu kembali bekerja, maka SK tersebut tidak bisa digunakan sebagai syarat diangkat jadi ASN. Dengan demikian maka perlu adanya persiapan untuk bisa diangkat menjadi ASN PPPK dan PNS. Mereka para honorer juga perlu mengikuti tes seleksi yang sudah diberikan dari pemerintah sendiri. Jadi tidak serta-merta honorer langsung diangkat menjadi ASN secara cuma-cuma. Itulah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer yang menginginkan untuk segera diangkat menjadi ASN. Semoga bermanfaat dan terima kasih.